Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang anabolisme. Nah, anabolisme ini adalah salah satu bagian dari metabolisme. Untuk lebih jelasnya, silakan perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, kita akan membahas tentang anabolisme. Nah, apa itu anabolisme? Perhatikan, anabolisme ini merupakan penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nah, anabolisme bersifat endergonik. Nah, endergonik maksudnya adalah bahwasanya proses anabolisme ini membutuhkan energi. Nah, dari mana energi ini diperoleh? Energi diperoleh itu dari cahaya. Nah, inilah yang dikatakan fotosintesis. Sementara jika energinya dari senyawa kimia lainnya, maka dikatakan kemosintesis. Bagaimana anak-anak ibu sudah memahami apa itu anabolisme ya? Baik, kita akan lanjutkan yaitu tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis ini berasal dari dua kata. Yang pertama adalah foto. Nah, ini adalah foto ya, foto, dan yang kedua adalah sintesis. Jadi, foto itu artinya cahaya, sementara sintesis artinya adalah proses pembentukan. Sehingga fotosintesis dapat kita artikan yaitu proses pembentukan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan cahaya matahari. Baik, kita akan lanjutkan tentang fotosintesis. Tempat terjadi. Nah, fotosintesis ini pasti kita sudah mengetahui ya, di mana terjadinya. Iya, benar nak, di daun. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah struktur daun. Ya, di kelas 11 kita sudah mempelajari tentang struktur daun. Nah, dari struktur daun ini ada namanya jaringan mesofil. Nah, ini jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdiri dari dua jaringan. Yang pertama adalah jaringan tiang. Nah, ini jaringan tiang atau dikatakan jaringan palisade. Dan yang kedua adalah jaringan bunga karang. Ini adalah jaringan bunga karang. Jadi jaringan bunga karang disebut juga dengan jaringan spons. Jaringan palisade dan jaringan spons ini akan membentuk jaringan mesofil. Nah, di mana terjadi? Jawabannya adalah di mesofil. Kenapa di mesofil? Karena pada mesofil terdapat kloroplas. Sekarang kita akan bahas tentang struktur dari kloroplas. Kloroplas ini memiliki struktur membran rangkap, yaitu membran luar. Nah, ini membran yang berada paling luar. Kemudian ada membran dalam. Nah, membran dalam ini. Ya, ini adalah membran dalamnya. Kemudian kloroplas ini memiliki yang namanya tilakoid. Nah, ini adalah tilakoid. Jika tilakoid ini tertumpuk, itu akan membentuk namanya grana. Nah, jadi jelas ya berbeda tilakoid dengan grana. Ya, grana ini tersusun dari tumpukan tilakoid. Nah, selanjutnya pada kloroplas juga terdapat stroma. Nah, ini adalah stroma dan adanya lamela. Baik, sekarang kita akan bahas tentang reaksi umum fotosintesis. Nah, reaksi umum fotosintesis itu adalah 6 CO2, ya, CO2 karbon dioksida, ditambah 6 H2O, air. Nah, ini ada bantuan cahaya matahari dan klorofil dalam prosesnya, membentuk C6H12O6 yang merupakan senyawa dari glukosa dan 6O2.
CO2 atau karbon dioksida ini merupakan bahan untuk reaksi gelap. Ya, perhatikan. Selanjutnya H2O atau air. Ini merupakan bahan yang akan digunakan untuk reaksi terang. Nah, selanjutnya dalam proses pembentukannya ini sangat diperlukan cahaya matahari dan klorofil. Lanjut, C6H12O6 atau senyawa glukosa ini merupakan hasil dari reaksi gelap. Jadi hasil dari reaksi gelap itu adalah C6H12O6 dan 6O2 sendiri ini adalah hasil dari reaksi terang. Sekarang kita akan lanjutkan yaitu tentang reaksi fotosintesis. Nah, dalam fotosintesis sendiri ada dua reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang dan yang kedua adalah reaksi gelap. Untuk lebih jelasnya kita akan bahas tiap reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang, yang disebut juga dengan reaksi Hill. Nah, reaksi terang ini terjadi di dalam grana. Dibutuhkan cahaya untuk proses reaksi terang. Nah, untuk apa cahaya? Cahaya digunakan untuk fotolisis air. Jadi, air pada reaksi terang itu akan dipecah, ya, dipecah nantinya oleh cahaya. Nah, apa hasil reaksi terang? Jadi pada reaksi terang ini dihasilkan ATP, NADPH2, dan oksigen. Selanjutnya, pada reaksi terang ini terjadi pada dua pusat reaksi ya. Yang pertama itu adalah fosforilasi non-siklik dan yang kedua adalah fosforilasi siklik. Fosforilasi non-siklik ini melibatkan cahaya sebagai sumber energinya, pusat reaksi sebagai antena penangkap cahaya yang disebut fotosistem. Dalam fosforilasi non-siklik menggunakan dua fotosistem. Yang pertama adalah fotosistem 1. Fotosistem 1 adalah pusat reaksi yang dapat menangkap cahaya maksimal 700 sehingga sering disebut dengan P700. Sedangkan yang kedua adalah fotosistem 2. Pada fotosistem 2 ini pusat reaksi maksimal menangkap cahaya 680 sehingga sering dikatakan P680. Selanjutnya adalah akseptor atau penerima elektron ADP, NADP, serta H2O. Nah, di sini fosforilasi non-siklik nantinya akan menghasilkan ATP, NADPH2, serta oksigen. Agar lebih jelas, mari kita perhatikan diagram berikut ini. Energi foton yang berasal dari matahari akan ditangkap oleh fotosistem 2, yaitu P680. Akibatnya, elektron akan tereksitasi dan elektron yang tereksitasi ini akan ditangkap oleh akseptor elektron atau penerima elektron. Nah, akibat kekosongan elektron yang ada di fotosistem 2, maka terjadilah yang namanya fotolisis air. Fotolisis adalah penguraian molekul air menjadi hidrogen, oksigen,
dan elektron. Nah, elektron ini akan mengisi kekurangan elektron yang ada di fotosistem 2. Sementara oksigen akan dikeluarkan dan H akan bereaksi dengan NADP untuk membentuk NADPH. Selanjutnya kita kembali ke elektron yang ada di akseptor elektron atau di penerima elektron. Nah, elektron yang ada di akseptor ini akan dialirkan ke fotosistem 1 melalui yang namanya rantai transport elektron. Adapun akseptor yang terlibat adalah plastoquinone, kompleks sitokrom, dan plastocyanin. Selanjutnya sampailah di fotosistem 1. Pada saat melewati rantai transport elektron, terjadilah fotofosforilasi terhadap ADP sehingga nantinya akan dihasilkan molekul ATP. Selanjutnya, pada fotosistem 1 telah menerima foton yang berasal dari cahaya, juga melepaskan, jadi di sini nanti akan dilepaskan, ya, akan dilepaskan di sini berupa elektron, ya, dan elektron tersebut akan ditangkap oleh akseptor elektron. Untuk apa? Nah, di sini bisa terlihat bahwasannya akseptor primer akan dipindahkan menuju ferredoksin NADP+, selanjutnya terbentuklah NADPH. Nah, tadi sudah didengar ya penjelasan tentang fosforilasi non-siklik. Nah, kali ini kita akan bahas juga tentang fosforilasi siklik. Perhatikan bagan foto fosforilasi siklik berikut ini. Energi foton yang berasal dari cahaya matahari akan ditangkap oleh fotosistem 1 P700. Akibatnya, elektron yang ada di fotosistem 1 akan tereksitasi, lalu ditangkap oleh akseptor primer. Selanjutnya, elektron yang tereksitasi ini akan dikembalikan ke fotosistem 1 melalui rantai transport elektron. Dalam rantai transport elektron ini dilibatkan ferredoksin, kompleks sitokrom, dan plastocyanin yang nantinya akan dihasilkan ATP. Pada fosforilasi siklik tidak terjadi fotolisis air dikarenakan elektron yang terlempar akan dikembalikan ke fotosistem 1 sehingga elektron yang ada di fotosistem 1 tidak akan mengalami kekurangan elektron. Demikian tadi pembahasan materi kita tentang reaksi terang. Semoga apa yang saya jelaskan dan paparkan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.